Halo semuanya, kembali lagi di salah satu channel YouTube yang bermanfaat kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Hasana, atau orang-orang itu biasa manggil saya itu Cana atau Sana. Saya merupakan mahasiswa baru angkatan 2024 program studi pendidikan sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Mungkin kalian udah sering ya lihat video kayak gini berkeliaran di YouTube kalian, tapi ya, aku tuh bikin video ini tuh bukan karena asal-asalan. Aku bikin video ini karena aku punya tujuan tertentu, yaitu ingin memberikan insight buat teman-teman, pemikiran atau pandangan yang mungkin kita bisa banget nih bahas bareng-bareng, sharing ilmu satu sama lain tanpa banyak drama ya. Karena ya kalian yang tahu sendiri, negara kita tuh udah banyak banget drama dan gak usah diperpanjang lagi ya. Nah, untuk kalian nih yang lagi nonton sambil rebahan, scroll TikTok atau yang lainnya, atau bahkan kalian yang study date bareng pacarnya, boleh banget ya nonton ini, karena ini juga memberikan pemikiran dan pengetahuan kalian lebih luas lagi, supaya kalian tuh bisa sama-sama sharing, pinter bareng-bareng, ya kan? Nah, BTW nih, aku mau tanya nih, hari ini tuh kalian lagi ngapain sih? Atau sekarang tuh kalian lagi ngerjain kegiatan apa sih? Atau lagi sibuk dan lainnya? Kalau misalkan nih hari-hari kayak sekolah atau kerja, setiap pagi kalian bangun tidur tuh biasanya langsung ngapain sih? Adakah yang lanjut tidur lagi? Atau scroll TikTok, medsos, atau bangunin pacarnya? Kayak selamat pagi, pujaan hatiku, ayolah kita bangun, dan lainnya. Atau bahkan kayak aku nih, bangun karena omelan mama. Ya itu memberikan aku sebuah pelajaran ya, supaya bangun lebih pagi lagi. Nah, habis itu kita bangun nih, terus berangkat, kita udah mandi, pas kita keluar dari rumah, kita dengar gosip-gosip tetangga bareng tukang sayur, atau ibu-ibu, bapak-bapak yang nganterin anaknya ke sekolah. Terus waktu di jalan nih, ramai kendaraan, panasnya minta ampun, macet, debu, suara klakson jadi satu. Nah, setelah laluin itu semua, terus kalian sampai nih di tempat kalian sekolah. Lihat teman kalian bercanda, lari-lari, ngegosip, atau bahkan ada yang pusing sama tugasnya yang belum dikerjain dari semalam. Atau kalian yang udah kerja nih, misal waktu masuk kantor, tiba-tiba bos kalian marah-marah. Wah, itu bener-bener pasti jadi hari yang berat ya. Tapi setelah itu semua ya, kalian sadar gak sih di lingkungan sekitar kita ya, semua kegiatan tuh kayak bersinambungan satu sama lain. Coba kalian perhatiin deh. Dan coba kalian bayangin ya, kalau semua manusia itu nggak saling berbicara, atau nggak saling menyapa, atau diem aja. Pas kita lagi ketemu, diem aja. Nggak ada senyum, nggak ada sapaan. Atau saling bantu, atau bahkan membutuhkan. Kehidupannya jadi apa ya? Aku ngebayangin sih, udah pasti ya, monoton, atau bahkan kayak film Netflix, A Quiet Place. Nah, dalam kehidupan sehari-hari nih, kita tuh nggak bisa jauh nggak sih yang namanya interaksi, kerjasama, dan lain-lain. Karena sebenarnya di balik itu semua tuh kita punya tujuan tersendiri ya nggak sih? Karena ketika kita membangun suatu interaksi nih, kerjasama, atau yang lainnya, itu tuh bisa ngebentuk suatu jaringan yang kompleks, dimana kita bisa bersautan dengan orang lain, bertautan dengan orang lain ya. Kita dapat mengetahui siapa dia sebenarnya, dia itu gimana, latar belakangnya apa, suka makan apa, kerja di mana, nomor WA-nya berapa, dan lainnya ya. Dan mungkin waktu SMA, kalian semua itu yang ngambil jurusan-jurusan tentang ilmu pengetahuan sosial, kalian pasti udah tahu kan yang namanya interaksi itu. Nah, sebenarnya penjabaran yang tadi aku jelasin itu sebenarnya ada kaitan sama yang namanya sosiologi, sama ruang lingkupnya. Nah, mungkin kalian waktu SMA tuh yang ngambil jurusan IPS ya, atau sekarang tuh penjuruan khusus tuh buat yang kurikulum merdeka. Kalian pasti udah tahu sih rumpun sosial ilmu sosiologi itu kalau digambarkan secara general atau umum ya. Sebenarnya nih, sosiologi itu asalnya tuh dari mana sih? Atau kenapa bisa disebut sosiologi? Kenapa nggak disebut social life, social friend, sosio yang lainnya? Dahulu, sebelum adanya pengetahuan nih, manusia purba tuh udah komunikasi lewat isyarat dan bahasa yang mereka paham. Kemudian mereka itu pindah-pindah atau nomaden guna menyesuaikan diri mereka terhadap lingkungan sekitar, mencari pasokan bahan makanan untuk keberlangsungan hidup mereka nih. Nah, kemudian
Mereka tuh berburu dan tentunya mereka bekerja sama untuk menangkap hasil buruan mereka. Nah, karena itu semua perkembangan itu nggak cuma sedikit dan mudah ya. Semuanya itu berevolusi, banyak lama. Dan itu tuh nggak gampang ya, karena seiring berkembangnya peradaban nih, terutama di Sumeria atau yang sekarang itu Irak, sekitar mereka lah 3500 sebelum Masehi, orang-orang Mesopotamia ya mulai mencoba untuk merekam beberapa pengamatan dunia dengan data yang numerik. Tapi pengamatan dan pengukuran mereka tampaknya dilakukan untuk tujuan selain hukum ilmiah. Sebuah contoh konkret nih. Teorema Pythagoras yang kita tahu itu matematika tercatat pada abad ke-18 Masehi. Nah, selain itu, Mesir kuno dan Mesopotamia, manusia itu mulai mengorganisir pengetahuan mereka itu secara sistematis. Kalau di Yunani kuno, muncul para filsuf seperti yang kita tahu sekarang tuh, Thales, Pythagoras, Aristoteles. Mereka tuh muncul dengan ide-ide yang berani dan mampu mengembangkan ide-ide tersebut. Mereka berusaha menjelaskan fenomena alam, gak cuma tuh melalui mitos, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Bukan cuma, oh ini terjadi karena setan, ini terjadi karena apa. Enggak, mereka menjelaskan itu dengan logika dan alasan. Dengan penekanan observasi dan penalaran mereka. Nah, ilmu itu pertama kali muncul adalah ilmu filsafat teman-teman, sebelum ilmu yang lainnya. Ilmu filsafat itu dinilai merupakan gambaran umum dan penjelasan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Mengapa orang-orang bisa sedih, mengapa mereka bisa senang, mengapa ada gunung, ada laut, atau terbentuknya sungai, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, yang kita tahu, filsafat itu dikaji dan berkembang melahirkan ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu itu bisa matematika, sains, ekonomi, ilmu alam, atau yang sekarang kita bahas nih, sosiologi. Nah, sosiologi itu berkembang di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Kemudian mereka ternyata memerlukan kajian nih, mengapa saat mereka kemudian sukses, rakyat-rakyat itu sejahtera gitu. Dan itulah faktor yang menjadi pendorong lahirnya sosiologi. Nah, setelah yang kita bahas tadi nih, di tengah konteks itu semua, seorang filsuf dari Prancis, Auguste Comte, dikenal sebagai bapak sosiologi. Ia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan itu tuh harus digunakan untuk mempelajari masyarakat secara sistematis, mirip dengan metode ilmiah yang diterapkan dalam ilmu alam. Comte memperkenalkan istilah sosiologi. Ia kemudian berambisi untuk menciptakan ilmu sosial guna untuk memecahkan masalah sosial dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Selain Comte, pemikir lain juga turut lahir nih, seperti Karl Marx dan Emil Durkheim, yang mengambil langkahnya lebih jauh dengan mengembangkan sosiologi itu sebagai disiplin ilmiah. Marx dengan analisisnya tentang konflik dan struktur ekonomi menyoroti nih bagaimana faktor-faktor ekonomi itu dapat mempengaruhi hubungan sosial dan struktur dalam masyarakat. Nah, ia itu mengajak kita nih untuk melihat bagaimana kekuasaan dan ketidakadilan sosial itu mengakar dalam sistem ekonomi. Sementara itu, dari Durkheim, yang dianggap itu sebagai pelopor sosiologi empiris ya, menekankan pentingnya fakta sosial. Ia menggunakan metode statistik untuk mempelajari fenomena sosial, seperti bunuh diri, berargumen bahwa perilaku individu itu nggak bisa dipisahkan dari konteks sosialnya. Nah, teman-teman, setelah itu semua, kita tahu nih, kemudian pada abad pencerahan atau Renaissance, abad yang masa-masa jayanya ilmu pengetahuan itu berkembang, ditandai itu dengan kebangkitan minat terhadap sains dan rasionalitas. Tokoh-tokoh yang muncul tuh, yang kita tahu nih sekarang, seperti Galileo, Newton, atau bahkan Descartes, mengembangkan metode ilmiah yang menekankan observasi, eksperimen, dan pembuktian. Ini menjadi landasan nih bagi sains modern, membedakan dari pemikiran sebelumnya yang mereka tuh memikirkan tuh lebih bersifat spekulatif. Nah, setelah kita bahas yang tadi juga nih, memasuki abad ke-20 sebelum abad sekarang, sosiologi itu sebenarnya udah berkembang nih dengan banyak aliran dan pendekatan baru.
Salah satunya yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif yang jadi itu semakin umum dan muncul berbagai teori. Kayak teori yang seperti teman-teman tahu, teori fungsionalisme, interaksionisme simbolik, teori konflik, atau berbagai teori yang bisa dijelaskan secara kompleks. Nah, tokoh-tokoh itu seperti Max Weber, terus itu tuh bisa nambah dimensi baru nih dalam sosiologi dengan analisis-analisisnya serta tindakannya dengan makna di balik perilaku manusia. Nah, teman-teman semua nih, sebelum bahas lebih lanjut nih, kita tuh harus tahu nggak sih ciri-ciri dari sosiologi itu apa? Karena antara ilmu satu dan ilmu lainnya itu berbeda ya teman-teman. Nah, ciri-ciri ilmu sosiologi itu, yang pertama itu ada empiris. Berarti ilmu tersebut dapat berdasarkan observasi terhadap kenyataan atau akal sehat yang hasilnya itu tidak spekulatif. Yang kedua itu ada teoritis, yaitu berusaha menyusun abstraksi dengan hasil observasi. Abstraksi itu tuh biasanya kerangka-kerangka susunan yang disusun udah logis dan bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi sebuah teori. Nah, yang ketiga itu kumulatif. Kumulatif itu teori-teori itu yang dibentuk dengan teori yang udah ada atau dengan maksud tuh memperbaiki, memperluas, memunculkan teori-teori yang baru setelah teori-teori lama tersebut tanpa menghilangkannya. Yang terakhir itu non-etis. Non-etis itu bicara bukan baik buruknya hal ya, tapi fakta tertentu. Tapi tujuannya itu menjelaskan tentang fakta tersebut secara analisis ya teman-teman. Setelah kita tahu nih ciri-ciri ilmu sosiologi dan sosiologi, gambaran sosiologi itu secara umum nih, ada beberapa definisi sosiologi itu menurut beberapa ahli sosiologi yang terkenal di dunia. Salah satunya itu yaitu Pitirim Sorokin dari Rusia. Pitirim itu berpendapat bahwa ilmu sosiologi itu ilmu yang mempelajari mengenai pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Contohnya ya, kalau kita bisa lihat tuh interaksi sosial nih dalam masyarakat kita. Kalau menurut Sorokin sendiri, menganggap bahwa interaksi itu ada hubungannya individu sama kelompok, jembatan individu sama kelompok, seperti ketika kelompok berteman. Cara mereka berkomunikasi, berinteraksi, dan menciptakan norma-norma membentuk kelompok sehingga saling mendukung nih satu sama lain. Itulah yang menyebabkan hubungan timbal balik antara satu sama lain. Nah, selain itu ada pula nih definisi ilmu sosiologi itu menurut sosiologi Indonesia, ahli sosiologi Indonesia, yaitu Solo Sumarjan dan Soleman Somardi ya. Mereka berpendapat bahwa ilmu sosiologi itu tuh ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial. Karena apa? Termasuk perubahan sosial. Nih, sebagai contoh nih, dalam konteks sosial nih, ketika individu itu nggak bisa dipisahkan dengan konteks sosial dan budaya di mana mereka berada, ini berarti nih sosiologi itu harus mengkaji, memperhatikan latar belakang sosial dan budaya mereka nih. Contoh dalam kehidupan nih, kalau kita lihat nih, perilaku anak-anak desa itu cenderung beda kan sama perilaku anak-anak di kota. Mungkin anak-anak desa karena dia udah diajarkan adat istiadat, tata krama, dan belum menyentuh teknologi ya, jadi mereka masih bisa menetapkan dan mengembangkan nilai-nilai norma yang ada, dan mungkin berbeda dari kebanyakan anak-anak yang sudah di kota. Mereka tuh kebanyakan mereka sudah tercampur dengan teknologi digital sehingga informasi-informasi yang mereka serap itu belum sepenuhnya itu baik teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan nih kita ambil contoh lagi dalam peran keluarga, peran orang tua sebagai pengasuh dan pendidik itu punya fungsi penting dalam perkembangan anak. Karena apa? Ketika anak tersebut sebelum terjun ke dunia masyarakat, dia tuh harus dididik nih sama orang tuanya tentang baik buruknya suatu hal. Mungkin dengan 3 dasar ya, maaf, tolong, terima kasih. Itu kan norma-norma dasar yang udah ada ya sejak dulu dan udah diterapkan dengan baik. Nah, fungsi keluarga tuh punya fungsi kayak gitu. Apalagi ya? Mungkin udah itu aja ya. Kalau untuk sifat hakikat sosiologi, sebenarnya ada beberapa hakikat sosiologi nih teman-teman yang mau aku bahas di sini di video kali ini. Yang pertama itu, sosiologi itu bukan merupakan ilmu disiplin sosial dan bukan ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan kerohanian. Nah,
Sosiologi itu adalah ilmu yang membahas tentang hubungan-hubungan dalam masyarakat. Gak cuma dalam masyarakat, tapi nih menurut aku nih, sosiologi itu membahas keseluruhan dalam masyarakat, entah itu gejala sosial, interaksi sosial, proses sosial, bahkan hubungan-hubungan sosial, permasalahan sosial dan konflik sosial, serta globalisasi yang ada di sekitar kita itu juga masuk ke sosiologi, teman-teman. Nah, yang kedua itu, sosiologi itu bukan disiplin ilmu normatif, akan tetapi suatu disiplin yang kategoris, karena sosiologi itu membatasi diri pada apa yang terjadi dengan dewasa, bukan mengenai membatasi diri dengan apa yang sebenarnya itu seharusnya itu terjadi. Nah, yang ketiga itu, sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan murni, pure science, not applied science, bukan ilmu terapan ya teman-teman. Karena yang kita tahu nih, sosiologi itu merupakan pengembangan nih dari ilmu-ilmu filsafat yang menurunkan beberapa ilmu lainnya yang sudah aku jelaskan tadi, teman-teman. Ilmu matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu sains, dan lainnya. Sedangkan nih, seperti yang kita tahu nih, ilmu yang sekarang itu sedang berkembang dan banyak dicari seperti ilmu komunikasi. Sebenarnya ilmu komunikasi itu bukan ilmu murni, melainkan ilmu komunikasi itu adalah sebuah ilmu turunan atau ilmu terapan. Nah, itu bedanya sosiologi dengan ilmu terapan lainnya. Terus yang keempat, sosiologi itu bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola secara umum nih. Sosiologi itu meneliti dan mencari apa sih yang menjadi prinsip dan hukum dari interaksi suatu manusia, terus hakikat-hakikatnya, bentuk, isi, struktur masyarakat atau manusia. Yang kelima, sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang umum, bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Jadi itu ya teman-teman, bedanya sosiologi dan psikologi itu ada teman-teman. Kalau misalkan psikologi, kita itu mempelajari ilmu itu secara individu dan spesifik secara mungkin jiwa, pikiran. Kita membahas, nanti kalau di sosiologi pasti juga ada membahas neutron ataupun sel-sel yang ada di otak. Sedangkan psikologi ya tadi. Sedangkan sosiologi itu membahas secara general ruang lingkup yang ada di luar konteks individu manusia, yang dimana bisa sosiologi itu dapat berupa perekonomian, kita membahas perekonomian, hukum, olahraga, bahkan politik, seni, bahasa, bahkan lainnya. Sosiologi itu mencakup seluruhnya teman-teman. Luas konteksnya, lebih luas, lebih dalam, dan lebih berpengetahuan lagi. Gak cuma satu spesifik aja teman-teman. Jadi seru banget ya kalau kita bisa belajar sosiologi. Nah, sebelumnya karena kita udah tahu nih hakikat-hakikat sosiologi itu apa, kita juga harus tahu nih objek kajian sosiologi yang bisa aku rangkum nih jadi beberapa bagian. Kalau menurutku, dan setelah yang aku baca serta aku analisis, aku resume, objek kajian sosiologi itu mencakup aspek kehidupan sosial yang berbentuk interaksi manusia dalam masyarakat. Dalam perjalanan sehari-hari, kita tuh gak pernah lepas dengan yang namanya hubungan sosial yang bisa mempengaruhi cara pikir kita. Sebagai contoh, kita bersalaman dengan orang lain, kita menyapa, kita tersenyum, dan lainnya. Itu tuh merupakan interaksi sosial yang gak bisa kita hindarin, teman-teman. Yang artinya objek kajian sosiologi itu bisa berupa masyarakat kita sebagai masyarakat secara menyeluruh. Nah, menurut Love Linton menyatakan bahwa masyarakat itu merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja cukup lama sehingga mereka dapat mengatur hidup mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Yang kedua itu, salah satu objek kajian sosiologi itu adalah interaksi sosial. Tadi itu masyarakat, yang kedua itu interaksi sosial. Karena apa? Setiap pertemuan kita itu bertemu dengan orang lain, baik itu di tempat kerja, sekolah, dalam komunitas, atau menciptakan lapisan-lapisan kompleks dalam hubungan yang saling mempengaruhi. Misalnya lingkungan sekolah, interaksi antara guru dan siswa. Terus sekarang nih, interaksi aku sama teman-teman yang lainnya yang lagi nonton, mungkin bisa komen, like, subscribe, dan sebagainya. Terus itu tuh bisa menciptakan suatu budaya dan norma-norma yang unik nih teman-teman. Selanjutnya itu ada sosiologi yang mempelajari struktur sosial. Struktur sosial, setiap manusia itu punya sistem yang mengatur hubungan antar anggota, termasuk kelas sosial, kelompok etnis, atau bahkan gender kita nih sebagai laki-laki dan perempuan itu ada yang mengatur. Struktur ini mempengaruhi akses individu terhadap sumber daya dan peluang dalam hidup nih.
Misalnya nih, dalam masyarakat stratifikasi sosial yang jelas, seseorang yang lahir nih dalam keluarga yang pendidikannya tinggi nih, terus ayah ibunya punya parenting yang bagus, mereka cenderung menjadi anak yang lebih aktif. Karena apa? Mereka tidak perlu memikirkan yang namanya, wah kekurangan uang, aku harus cari apa ya untuk keluarga aku supaya bisa makan. Aku kayaknya nggak kuliah dulu deh, aku takut banget. Mereka nggak bakal memikirkan itu karena mereka kehidupannya itu sudah terpenuhi. Beda lagi dengan mungkin anak-anak yang lahir dengan ekonomi yang menengah, mereka mungkin akan memikirkan 2 kali lebih lipat, bahkan bekerja keras lebih banyak untuk memikirkan bagaimana diri mereka itu bisa sukses, teman-teman. Jadi bagaimanapun struktur ini bisa aja menciptakan ketidaksetaraan, dan bagaimana perubahan sosial itu bisa terjadi di sini. Terus yang keempat, objek kajian sosiologi itu bisa berupa budaya. Yang tadi kita jelaskan ada struktur sosial, terus ada lagi objeknya interaksi, terus masyarakat yang bisa punya norma-norma. Nah sekarang itu budaya. Budaya ini adalah objek kajian sosiologi yang paling penting. Budaya itu mencakup nilai-nilai, norma, tradisi, simbol yang dipegang oleh masyarakat. Nah dalam konteks luas, sosiologi itu menganalisis nih perilaku individu. Misalnya nih, perayaan hari raya atau festival budaya yang menjadi momen masyarakat itu kumpul satu sama lain, memperkuat ikatan atau membangun suatu identitas yang kolektif. Nah, dengan memahami budaya, sosiologi itu dapat lebih mengetahui nih bagaimana kita bisa menggali budaya tersebut lebih dalam dan bagaimana budaya tersebut bermanfaat bagi lingkungan kita. Nah, yang kelima itu, atau yang terakhir nih, sosiologi sebenarnya banyak ya, tapi yang terakhir itu sosiologi itu menyentuh isu sosial-sosial yang lebih luas. Contohnya itu kayak ketidakadilan, terus ada lagi konflik, perubahan sosial. Intinya dalam dunia yang terus berubah ini, tantangan seperti diskriminasi di mana-mana, kemiskinan yang merajalela, hubungan sosial yang baik atau buruk antara satu sama yang lainnya, sosiologi itu memberikan kerangka kerja untuk menganalisis akar penyebab masalah ini dan mencari solusi yang berkelanjutan. Dengan demikian, sosiologi itu menyangkut aspek-aspek yang luas dan dapat dipelajari secara jelas dan rinci. Nah, setelah yang aku jabarkan tadi nih panjang lebar, aku jabarkan dari mulai objek kajian, struktur, atau bahkan definisi menurut para ahli. Aku tuh mau kasih tahu nih metode-metode apa aja sih yang biasa digunakan dalam sosiologi. Karena yang kita tahu ya, dalam menggali ilmu kita pasti gak cuma asal-asal menggali gak sih, kita punya metodenya. Nah dalam sosiologi itu juga punya metodenya. Yang pertama itu metode kualitatif, yaitu mengutamakan bahan yang sukar dapat diukur dengan angka-angka atau yang bersifat eksak, walaupun bahan-bahan tersebut tuh nyata dalam masyarakat. Nah, yang kedua itu metode komparatif atau perbandingan antara bermacam-macam masyarakat beserta bidang-bidangnya untuk memperoleh perbedaan nih antara masyarakat satu dan lainnya. Gak cuma perbedaan, tapi persamaan juga yang bisa didapat dalam metode ini. Yang ketiga itu metode studi case study, atau bertujuan untuk mempelajari nih sedalam-dalamnya salah satu gejala-gejala nyata yang ada di lingkungan sekitar kita yang mungkin kita nggak sadari sama sekali. Nah, alat ini tuh biasanya digunakan itu biasa dengan wawancara atau pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mengundang atau mengajak untuk menjabarkan apa yang ada. Nah, untuk itu semua nih yang aku jelaskan tadi kepada teman-teman yang ada di rumah, yang ada di mana aja. Intinya, dari semua penjelasan itu tuh, sosiologi itu mengungkapkan pola-pola perilaku dan struktur yang ada, yang seringkali itu kita nggak sadarin. Dengan menganalisis fenomena sosial seperti ketidakadilan, perubahan budaya, dinamika sosial, komunitas sosiologi, yang seperti menyoroti tantangan di dalam masyarakat. Hal ini tuh penting untuk membangun apa? Membangun kesadaran sosial kita, yang mungkin individu itu bisa berkontribusi secara positif dalam menciptakan perubahan sosial ini, ya kan? Apalagi nih di era globalisasi saat ini, teknologi semakin cepat, apalagi sekarang ada AI yang mungkin chat di mana-mana, WA, tele, yang mungkin kita bisa berinteraksi tuh nggak cuma dalam dunia nyata, tapi dalam dunia virtual atau secara online, itu kan juga disebut interaksi ya. Dan itu tuh semakin penting dalam masyarakat dan terutama dalam sosiologi, karena sosiologi ini penting karena dia itu nggak cuma memberikan alat tentang analisis buat memahami masalah sosial, tetapi juga beri kita perspektif dari segala sudut pandang nih tentang baik buruknya lingkungan ataupun yang lainnya. Intinya tuh kalau misalkan
aku jelasin lagi, dan yang terakhir aku jelasin kali ini, sosiologi itu pokoknya mengajak kita nih untuk melihat lebih dalam, menganalisis lebih dalam, menyelami sedalam samudra dan palung Mariana tentang kompleksitas hubungan antar manusia. Dan sosiologi itu berkomitmen untuk menciptakan dunia yang lebih aktif dan adil bagi kita semua. Karena ya teman-teman, semua ilmu itu penting, gak ada ilmu yang gak penting, dan semua ilmu itu berhubungan satu sama lain. Jadi mungkin itu aja pembahasan yang aku akan bahas kali ini. Dari semua penjabaran yang aku jabarkan tadi, kira-kira nih, kalian udah nangkep belum? Atau kira-kira kalian udah paham belum? Mengerti belum tentang ruang lingkup sosiologi secara luas? Aku pikir udah paham ya, karena aku jelasin dengan benar-benar bahasa aku, dan aku jelasin secara rinci, teman-teman. Oke semuanya teman-teman, terima kasih banyak yang udah menonton video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, karena itu semua membuat kita masuk surga ya. Apalagi membantu sesama. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.